Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat Paskah. This is Independence Day, hari kemerdekaan kita dari dosa, dari perbudakan dosa. Saya sangat bersuka cita. Anak-anak kita luar biasa ya, anak-anak sekolah minggu bisa main band. Ya, itu yang menjadi program kita tahun ini. Tapi itu bukan yang terakhir ya. Tadi saya lihat kayak Pak Sam di depan ya. Luar biasa, itu pemuridan di keluarganya berhasil itu. Ya, nanti anak-anak akan tampil lagi. Ya, itu begitu ya Bu Koni ya. Mereka akan terus latihan dan saya yakin bahwa akan ada regenerasi bagi kita. Bagus gitu ya. Ya, saya senang sekali. Anak-anak kecil juga semangat sekali. Tadi saya ajak mereka, yuk kalian bisa joget-joget. Nah, mereka joget-joget tadi. Kalau bisa dilihat, mereka joget-joget, lompat-lompat memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari luar biasa ketika kita merayakan kemenangan kita atas dosa. Kemenangan atas dosa. Kita semua bergumul dengan dosa, tapi Tuhan sudah mengalahkan dosa. Kita akan mendasarkan firman Tuhan kita di Roma pasal yang ke-6. Kita akan melihat ayat-ayat tersebut. Nah, karena memang waktunya agak singkat, jadi saya tidak akan lama-lama seperti biasanya. Jadi pendek saja ya. Biasa 50 menit, kali ini 48 menit. Canda saudara, canda. Bercanda. Coba kita lihat slide berikutnya, ada satu tayangan TV yang disebut dengan Survivor. Jadi ada orang yang ditaruh di dalam hutan sendirian, di tempat di mana ganasnya alam, dia sendirian, hanya berbekal peralatan seadanya, lalu ditaruh di situ untuk bertahan hidup. Nah, kita tahu di situ tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamart. Kalau kita kemarin cari minum juga susah, nah ini lebih susah lagi. Jadi dia mesti bertahan hidup dengan sumber alam yang ada. Nah, kalau saudara nonton serial ini, saudara akan ketemu ada orang-orang yang begitu stresnya, mereka tertekan untuk dapat bisa bertahan hidup di dalam hutan sendirian. Nah, saya tahu memang ada kameramen memang ya. Justru karena ada kameramen yang menerkam mereka, nampaknya ada teman. Tapi bayangkan kalau saudara sendirian di dalam hutan untuk bertahan hidup. Saudara pasti mengeluarkan segenap kekuatan, aku pasti bisa. Dan di dalam keadaan tertekan itu manusia kadang-kadang bisa melakukan bertahan dalam hidup mereka. Tapi serial ini juga menceritakan ada juga yang gagal. Ada juga yang gagal. Nah, manusia dipus untuk mengeluarkan segenap kekuatan mereka, talenta mereka, apapun yang mereka miliki untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam hidup mereka. Nah, saudara juga mengalami itu ya dalam persoalan. Pasti kita mengalami hal-hal yang sukar dalam hidup kita dan kita tertekan di situ. Kita tertekan. Bagaimana kita bisa bertahan? Hari ini kita akan belajar. Ada satu persoalan yang dihadapi oleh manusia yang tidak mereka bisa pecahkan. Mereka tidak bisa pecahkan. Mari kita lihat dari Roma pasal 6. Kita lihat ayat 1. Kita lihat ayat 1, Roma pasal 6 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan di situ, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Rasul Paulus mengatakan ini merujuk kepada ayat-ayat di dalam pasal 5. Dalam ayat pasal 5 dia berceritakan begitu banyak pergumulan manusia terhadap dosa. Lalu dia menyimpulkan, kalau demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia? Kita akan melihat ayat ini nanti, tapi kita akan kembali dulu ke dalam pasal 5 untuk melihat Paulus bicara apa dalam pasal 5. Coba lihat ada dua bagian dalam Roma pasal 5 di situ. Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan di situ, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu
juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam pasal 5 ayat 12, Rasul Paulus menceritakan asal mulanya dosa. Dibilang dosa itu masuk karena Adam dan Hawa berdosa. Adam yang disebut sebagai orang yang berdosa. Dan dosa yang diberikan kepada Adam itu menjalar ke semua orang. Semua orang berdosa karena semua keturunan Adam. Jadi semua manusia itu mendapatkan dosa warisan dari Adam. Tidak perlu kita mengajarkan seseorang untuk melakukan dosa. Dia bisa tahu apa itu pelanggaran. Dia sudah bisa melakukan semua dosa itu tanpa diajari. Karena semua orang sudah melakukan dosa, menjalar kepada semua orang. Dan manusia mencoba untuk memperbaiki itu. Kalau kita lihat ketika mereka mengenal dengan Tuhan, dunia primitif saja, dunia primitif. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, kok hujan tidak turun, lalu mereka mencoba untuk mempersembahkan sesuatu kepada sesuatu yang ilahi yang berkuasa untuk menurunkan hujan. Lalu mereka mempersembahkan sesuatu primitif, dunia primitif melakukan itu bahkan sebelum hukum Taurat ada. Mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan kuasa yang besar itu supaya memberkati mereka dan tidak marah. Sudah belajar kan di dalam dunia, di dalam sekolah ada kuasa animisme dan ada dinamisme. Kalau supaya gunung itu tidak meletus, maka saya mempersembahkan sesuatu, bahkan rela mempersembahkan anaknya. Mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20 dan 21, di situ disebutkan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa atas kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Dalam pasal 5 ayat 20, Paulus memperkenalkan dengan hukum Taurat. Manusia mencoba untuk menghindari dosa, melawan musuh yang paling berat yang dihadapi oleh umat manusia. Kalau tadi kita lihat Survivor, orang itu bisa bertahan dengan kekuatannya sendiri. Setiap persoalan saya yakin kita semua diberi kekuatan di dalam diri kita untuk melakukan perlawanan terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Saya yakin itu semua, aku pasti bisa. Tetapi masalah dosa, tidak ada yang bisa. Mereka mencoba untuk melepaskan diri. Lalu dia berkenalan dengan hukum Taurat. Di dalam zaman Musa memberikan hukum Taurat. Dalam ayat 20 ini diperkenalkanlah hukum Taurat. Jadi ribuan tahun orang-orang Israel mencoba untuk meneliti hukum Taurat itu, lalu mereka mencoba mengatakan, kalau aku melakukan ini, maka aku pasti akan diterima oleh Tuhan. Mereka berpikir demikian. Dan kita melihat memang seperti itu, ada ahli Taurat. Istilah itu istilah bagus sebenarnya. Orang yang belajar hukum Taurat dan mereka ahli di situ. Tetapi mereka ketika mereka menjabarkan hukum Taurat, mereka mendapati yang seperti yang Paulus katakan dalam ayat 20. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Loh kok bisa? Tuhan memberi hukum Taurat, kok pelanggaran jadi banyak? Jadi gini saudara, dalam pasal 7 Paulus bercerita begini. Kita tuh tidak tahu apa yang disebut dengan dosa. Sebelum dinyatakan oleh Tuhan, ini dosa. Jadi sebelum hukum Taurat itu muncul, manusia hidup seperti apa yang dia mau, karena tidak ada aturan. Jadi mereka mau menyembah patung lembu emas, mereka juga nggak tahu. Pokoknya inilah Tuhan kita, itu budaya mereka. Mereka sudah merasa bahwa itu oke.
Tapi begitu hukum Taurat muncul, kamu tidak boleh menyembah, membuat patung dengan menyerupai apapun juga untuk disembah. Baru itu ketahuan bahwa ini tidak boleh. Jadi hukum Taurat itu diberikan Tuhan supaya menjadi cermin bagi kita. Kita seperti cermin. Jadi waktu kita membuka firman Tuhan, kita membaca, ini seperti cermin. Saya ini salah atau tidak? Begitu kan? Jadi itu yang terjadi pada orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Mereka menjabarkan begitu banyak hukum lalu mengatakan, saya kemarin melakukan ini salah atau tidak. Lalu dibukalah kitab, lalu disebutkan, oh itu salah. Maka kamu mesti potong domba, pergi ke bait suci dan potong domba. Seperti itu. Jadi cobalah, kalau semakin sering saudara membuka Alkitab, semakin nyata bahwa ada banyak sekali salah dalam hidup kita. Benar nggak? Kalau saudara mencatat ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, maka saudara makin banyak tulisan seperti itu, maka makin tersingkap kesalahan kita. Itu fungsi hukum Taurat. Tidak lebih dari itu. Tapi orang Israel salah memaknainya. Mereka menghormati hukum Taurat dengan mengatakan, kalau melalui hukum Taurat ini, maka aku bisa dipulihkan bersama dengan Tuhan. Mereka lupa bahwa hukum Taurat itu hanya sebagai cermin untuk melihat apakah hidup saya benar atau tidak. Dan hukum Taurat tidak pernah membersihkan dosa. Hanya sebagai cermin saja. Mengerti saudara? Tidak pernah hukum Taurat mengatakan kamu harus melakukan ini, lalu melakukan itu, nanti dosamu dihapus. Hanya sebagai cermin saja. Makin kita membaca, melihat, berkaca, oh makin banyak dosa kita. Kalau kita tidak bercermin, kita tidak tahu apa yang salah gitu kan. Ibu-ibu kan suka bercermin kan. Nah, sudah mau berangkat ke gereja, lihat cermin. Oh, eyeshadow-nya belum kepasang. Oh, bulu alisnya kepasang satu. Berketahuan salah. Iya kan? Bulu mata ya. Bulu alis ini bulu mata ya. Maklum Pak, laki-laki bukan perempuan. Jadi ada yang keliru. Mungkin eyeshadow-nya beda warna, saya nggak tahu lah. Jadi baru ketahuan ada yang salah. Cuma seperti itu hukum Taurat fungsinya. Lalu Paulus berkata dalam pasal 7, kalau begitu, lihat gini, Adam bersalah dan semua keturunannya bersalah sama seperti kita. Lalu tanpa kita diajari untuk berbuat dosa, kita salah. Adam itu memberikan kepada kita seperti virus supaya kita melakukan kesalahan. Nah, setelah kita mendapatkan virus dari Adam itu, kita bisa melakukan action-action yang bersalah, baik dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, maupun dalam perbuatan kita. Lalu lahirlah anak-anak kita, dan itu juga bersalah. Itu tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Siapakah yang bisa melahirkan anak yang kudus dari rahim orang berdosa? Gak ada itu. Firman Tuhan mengatakan tidak ada yang keluar dari rahim orang berdosa itu suci. Jadi bayi lahir sudah punya bibit dosa itu. Jadi seperti lingkaran yang tidak akan pernah berakhirnya. Dari awal Adam sampai kapanpun itu tidak akan pernah berakhir. Tetapi dalam pasal 6 kita coba lihat dalam pasal 6. Rasul Paulus mengatakan di dalam pasal 6. Coba lihat pasal 6, kita coba lihat ayat 4. Ayat 4. Dengan demikian, kita, dia bicara mengenai Yesus, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia, yaitu Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya,
kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak lagi berkuasa atas Dia. Jadi dia menyamakan, Rasul Paulus menyamakan, kita ini yang percaya kepada Yesus, itu waktu kita dibaptiskan menggambarkan bahwa kita sudah mati, kita dikubur, dan kita bangkit. Yesus, dia mati, dia dikubur, dia bangkit, dia menang atas dosa. Demikian pula dia gambarkan kita itu sama seperti juru selamat kita. Kita sudah mati, kita sudah dikubur, dan kita sudah bangkit. Lalu ayat 9 mengatakan, Yesus itu tidak lagi dikuasai, Yesus itu sudah menang dengan dosa. Dia bangkit dan menang atas maut. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dengan demikian, kalau kita bercermin dari sini, kita akan melihat bahwa kemenangan atas maut yang dimiliki oleh Yesus sebenarnya bisa menjadi kemenangan kita semua. Itulah sebabnya kita tidak lagi berargumen apakah kita sudah disucikan atau belum. Karena ketika kita percaya kepada Kristus, kita tahu hari ini adalah hari kemenangan di mana maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Karena itu tidak pernah orang Kristen mengatakan mudah-mudahan aku akan diterima oleh Tuhan. Karena demikian kita sudah diterima oleh Tuhan. Maut yang atasnya ditimpahkan kepada manusia berdosa tidak lagi menimpa kita sebagai orang percaya. Dosa yang menjadi persoalan terbesar manusia, yang manusia tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan dosa, diselesaikan oleh Tuhan. Dengan demikian kita orang percaya bisa menang atas dosa. Benarkah itu? Coba lihat ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Inilah yang menjadi persoalan orang Kristen. Ketika dia hidup di dalam Tuhan, dia mengatakan, saya sudah percaya kepada Tuhan. Tapi seringkali bertekun di dalam dosa itu menjadi sesuatu yang lazim dilakukan oleh orang-orang percaya. Dia tidak bisa menang atas dosa. Padahal Yesus mengatakan, aku memberikan jaminan barang siapa percaya kepadaku harusnya bisa menang atas dosa. Tapi manusia suka menyerah atas dosa. Suka menyerah atas dosa. Bayangkan saudara, kalau saudara yakin bahwa dosa kita diampuni, tapi berkali-kali karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa itu, kita menganggap bahwa kita tidak apa-apa hidup di dalam dosa. Bukan itu. Roma pasal 6 ayat 1 dan 2 mengatakan sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati oleh dosa, bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Nggak mungkin. Artinya kita bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan dosa kita. Tapi masalahnya satu hal. Orang Kristen, dia percaya kepada Yesus dan melihat Alkitab hanya sebagai cermin saja. Dia tidak mulai hidupnya dengan Tuhan. Dia mulai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Alkitab. Aturan-aturan gereja mungkin. Dia hidup dengan aturan-aturan gereja. Di mana gereja mengatakan, kamu mau percaya pada Yesus, dibaptis. Oke, aku dibaptis. Kamu percaya kepada Yesus, kamu ke gereja. Oke, aku gereja. Seperti itu aturan-aturan gereja. Dan mereka menjalankan, aku sudah ke gereja, aku sudah baca Alkitab, aku sudah dibaptis. Selesai, sudah. Mulai dari aturan-aturan. Mulai dari firman Alkitab ini. Dan tidak mulai dari
Tuhan. Karena ini mengaca Alkitab hanya sebagai hukum saja. Ini hanya sebagai hukum saja, ini boleh enggak, ini tidak boleh enggak, firman Tuhan mengatakan ini boleh enggak, atau tidak boleh. Itu hanya sebagai hukum saja. Aturan-aturan gereja juga hanya sebagai hukum saja. Boleh enggak saya tidak ke gereja? Enggak bisa, kita orang Kristen, kita mesti ke gereja. Dan tidak mulai dari Yesus. Karena Yesus sudah mengalahkan dosa. Jadi kalau saudara bergumul dengan dosa, Rasul Paulus ingin mengingatkan, jangan mulai dari hukum-hukum, jangan mulai dari aturan-aturan, mulai dari Yesus yang sudah mengalahkan dosa itu. Lalu kita buat aturan, aku tidak mau seperti inilah, kita berjuang seperti survivor tadi, dengan kekuatan-kekuatan kita untuk bertahan, untuk tidak jatuh dalam dosa. Kita lupa ada kuasa yang bisa mengalahkan maut, yang sudah terbukti 2000 lebih tahun yang lalu. Dia bangkit mengalahkan dosa, dia bangkit mengalahkan maut. Kita tidak gunakan kuasa itu. Sehingga makin hari kita frustasi dengan dosa kita. Kita nggak bisa lepas dari situ. Mengalahkan nggak bisa. Itu masalah dosa, saudara. Saya bilang, saya tidak hidup di dalam dosa, Pak Pendeta. Tapi kami diskusi tadi, bagus sekali diskusi. Bagaimana kalau dengan punya kepahitan dan tidak mau mengampuni orang lain? Apakah itu dosa? Kami diskusi, seorang ibu 28 tahun saya hidup dengan kepahitan dengan suami saya dan saya tidak bisa mengampuni dia. Baru satu ketika, sekarang bagaimana? Saya sudah bicara sama dia, telepon-teleponan dan video call. Bayangkan 28 tahun membenci suami. Ada yang 38 tahun membenci suami. 28 tahun, saudara. Hidup di dalam persoalan yang begitu luar biasa dan tidak bisa dipecahkan. Dia bilang, aku pengen membereskan diriku karena aku beres, dia beres, lalu masalahnya akan selesai. Tidak mulai dari Tuhan dulu. Saya tanya, sekarang bagaimana? Kami sudah video call. Udah baik? Udah baik. Sudah baik. Kenapa begitu? Saya tinggal di rumah orang Kristen. Seisi rumah orang Kristen mendoakan saya. Ini berdoa. Berdoa. Diajari, bilangin. Orang Kristen tidak boleh membenci orang lain. Ini semua sudah tahu. Semua sudah tahu. Jadi hanya berdasarkan aturan-aturan saja. Enggak boleh, ya oke, enggak boleh. Jadi aku mencoba untuk membereskan persoalan itu. Tapi rupanya tidak beres. Harus mulai dengan bertelut, berdoa, memohon sang kuasa itu. Pemilik kuasa segala-galanya yang sudah mengalahkan dosa itu. Datang kepada saya, mengubah saya, sehingga saya bisa mengampuni orang lain. 28 tahun berjuang sendiri, tapi hanya dengan waktu singkat dengan berdoa itu bisa dibereskan. Karena hanya berserah kepada kekuatan dari Tuhan. Bagaimana dengan kepahitan masa lalu? Kita dihantui dengan hal-hal yang merusak hidup kita. Kita tidak bisa bergerak. Akar pahit itu terjadi. Jadi ceritakan, anak saya tidak mau berkeluarga karena lihat dalam keluarganya tidak beres. Saya tidak mau. Karena mama saya diperlakukan begitu, maka saya tidak mau menikah. Punya akar pahit dan tidak bisa dibereskan. Kenapa? Karena tidak datang kepada Tuhan. Tuhan harus berdaulat, membereskan itu semua. Kalau dosa, masalah terbesar, bisa dibereskan oleh Tuhan, apalagi persoalan-persoalan seperti itu yang saudara pikir besar sekali, itu kecil bagi Tuhan. Jadi tinggal saudara mau nggak, Tuhan, aku tidak mampu, aku nggak mampu, tolong aku tidak bisa, tolonglah aku. Bagaimana dengan urusan bisnis?
Mungkin semua kacau, saudara punya hutang besar. Yang sulit sekali dengan kacamata kita, dengan pikiran kita yang gak mungkin bisa kita bereskan. Kita berjuang, kita menghitung-hitung di atas kertas, kapan hutang saya bisa beres. Hutang perusahaan yang miliaran kapan bisa beres. Itu persoalan, saudara. Apakah itu terlalu besar bagi Tuhan untuk bereskan? Tinggal masalahnya kita mau datang enggak kepada Dia. Minta tolong kepada Dia membereskan persoalan-persoalan itu. Saya tahu banyak pengusaha suka dengan buku-buku motivator. Motivator itu luar biasa. Ketika kita mendengar dia ngomong, kita terpicu, kita terpacu untuk melakukan yang kita yang diajarkan oleh motivator. Dia mengatakan, salah satu motivator mengatakan believe in yourself. So, tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible if you believe in yourself. Di satu sisi mungkin ucapannya benar karena banyak orang yang malas karena tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Tapi kita orang Kristen, Tuhan memberikan kepada saudara kuasa dan saudara ada bersama-sama dengan Tuhan, sehingga apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada, saudara. Kalau motivator mengatakan believe in yourself, tapi orang Kristen mengatakan believe in your Savior, believe in Jesus, believe in your God. Nggak ada yang mustahil kalau dia bekerja di situ. Apapun. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan bagi saudara. Saya mencatat banyak sekali ini. Mungkin ini, saudara bisa catatlah apa saja yang menjadi persoalan hidup saudara. Kalau dosa itu, yang masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia, tidak bisa dihadapi, tidak bisa kita pecahkan, tetapi dibereskan oleh Yesus. Apalagi masalah-masalah kayak gini. Jangan lihat aturan-aturan. Jangan lihat apa yang dikatakan oleh orang. Lihat kepada Tuhan. Coba buat daftar seperti ini. Tanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini bisa dibereskan? Saya nggak tahu masalahnya apa. Masalah keluarga? Mungkin saudara punya dosa yang sulit untuk dilepaskan. Saya tidak tahu. Kekhawatiran akan masa depan. Sepertinya suram. Tentu Tuhan melihat. Dari sana itu aku tahu loh. Apa yang akan terjadi dalam hidup aku tahu. Kita nggak tahu. Kita pikir suram. Tapi Tuhan tahu masa depan. He hold the future. Lihat, daftarkan saja. Apa yang menjadi kesulitan saudara? Tanya, Tuhan, ini loh. Yang kesulitan yang kuhadapi, aku tidak tahu bagaimana cara menghandlenya. Tapi karena Engkau bangkit dari kubur, karena Engkau menang atas dosa, Engkau menang atas maut, dan aku tahu Engkau bisa menang atas perkara yang kuhadapi. Amin. Jadi mulai dengan siapa? Mulai dengan diri sendiri atau mulai dengan Tuhan? Mulai dengan diri sendiri atau mulai dengan Tuhan? Mungkin doa-doa yang sudah lama dinaikkan tidak dijawab oleh Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Saudara bisa buat daftar ini. Dan saudara bisa serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tahu. Karena aku mau menyerah. Biar Engkau turun tangan membereskan persoalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdoa.